Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah yang berbahagia, Masjid Al-Mubarak yang tercinta, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu mengawali kebersamaan kita dalam kesempatan kali ini, yang ini oleh bidang kehumasan Masjid Al-Mubarak Tuban. Kita sedang mengawali seri inspirasi Qur'ani. Kita berusaha untuk menghadirkan inspirasi-inspirasi bagi jamaah sekalian, yang inspirasi itu bersumberkan dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran, satu penamaan, satu kesifatan Al-Qur'an ini dengan kitab yang penuh berkah. Yang ini keberadaan Al-Quran, pembelajaran Al-Quran, layanan-layanan takmir dalam rangka mendekatkan jamaah dengan Al-Quran, ini benar-benar kita pusatkan di Masjid Al-Mubarak. Firman Allah itu ada dalam surat Al-An'am ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan ini kitab yang Allah wahyukannya sebagai berkah, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kalian semuanya dirahmati oleh Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pertama Allah menegaskan wa hadza kitabun anzalnahu, dan kitab yang diwahyukan oleh Allah ini. Maka kalimat ini merujuk kepada Al-Quran. Baru kemudian sifat setelahnya mubarakun, kitab yang kemudian penuh dengan keberkahan. Maka umat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk fattabi'uhu, mengikuti. Seseorang yang mengikuti isi dari Al-Quran itu tidak lepas dari 3 hal minimal ini. Yang pertama, ketika mendapati perintah dalam Al-Quran maka harus dijalani. Ketika mendapati larangan dalam Al-Quran harus dijauhi. Dan ketika mendapati kisah-kisah dalam Al-Quran harus diteladani. 3 hal inilah yang kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dalam rangka untuk merealisasikan perintah Allah fattabi'u. Sedangkan fattaku, bertakwalah, ini beriringan dengan fattabi'uhu. Kalau perintah mengikuti tadi adalah dalam rangka untuk mengamalkan isi, kandungan, makna yang terdapat dalam Al-Quran, sedangkan fattaku ini benar-benar harus takut, harus menjaga diri agar dalam hidup kita ini tidak ada hal-hal yang menyelisihi dari apa yang ada dalam Al-Quran, tidak menyelisihi isi-isi makna kandungan yang ada dalam Al-Quran. Baru kemudian dalam ayat ini ditutup oleh Allah, ketika seseorang kemudian berinteraksi dengan Al-Qur'annya dengan mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an dan menjaga dirinya, hati-hati dalam hidupnya agar tidak ada dalam hidupnya hal-hal yang menyelisihi dari isi Al-Qur'an, la'allakum turhamun, agar kalian semuanya benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 peristiwa besar yang ini benar-benar menjadikan bukti akan keberkahan Al-Quran itu. 3 peristiwa itu terjadi ketika Sa'ad bin Mu'adz ini wafat. Yang pertama, mengguncangkan arsy. Jadi wafatnya Sa'ad bin Mu'adz ini benar-benar menjadikan satu kehebatan, terjadi sesuatu hal yang sedemikian istimewa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian mengistimewakan. Yang kedua, dalam sirahnya disebutkan 70.000 malaikat itu mengawal ruh dari terlepasnya dari jasadnya kemudian menuju ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, jasadnya itu memberikan satu aroma harum ketika dalam prosesi pemakamannya. 6 tahun Sa'ad bin Mu'adz ini
berinteraksi dengan Al-Quran, mengamalkan isinya, berjuang bersama Rasulullah SAW hingga wafat di usia yang ke-36. Namun 6 tahun hidupnya bersama Islam, hidupnya bersama Al-Quran menyebabkan dia mendapatkan satu keistimewaan yang sedemikian lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, renungan bagi kita semuanya, inspirasi bagi kita semuanya bahwa kita itu tidak pernah tahu seberapa lama Allah memberikan waktu kepada kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Waktu secara usia ataupun waktu yang tersedia dalam kesehariannya kita bisa duduk bersama Al-Quran. Maka marilah kita ambil waktu-waktu yang produktif, waktu-waktu yang kondusif untuk bisa duduk bersama Al-Quran dalam rangka mengambil kandungannya, isinya, hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya, dalam rangka sebagai upaya kita untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai minhajul hayat, sebagai pedoman hidup bagi kita semuanya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Al-Quran, sehingga kita semuanya mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya mendapatkan keberkahan dari hidup kita yang senantiasa kita upayakan untuk bersama dengan Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.